lillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, mari kita lanjutkan di sesi ketiga, yaitu pengenalan ilmu tasawuf. Jadi mungkin selama ini kita hanya mengenal ilmu fikih dan akidah, adapun tentang tasawuf ini hanya dengar tapi masih simpang siur, kan begitu. Para hadirin rahimakumullah, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat di Masjid Nabawi. Di antara sahabat yang datang pada saat itu adalah sahabat Umar bin Khattab. Kemudian maka inilah asbab urut ya, hadis yang menjelaskan tentang 3 macam ilmu dalam Islam. Jadi 3 macam pengelompokan ilmu dalam Islam, di mana ketika Nabi duduk dengan sahabat tersebut datang tamu yang asing banget. Kenapa? Ya, tidak tampak pada tamu itu bekas-bekas perjalanan. Karena ya zaman dulu orang perjalanan di Arab yang gurun pasir hanya pakai kendaraan unta atau kuda, otomatis kotor pakaiannya kena debu. Ini ada tamu datang klimis, tidak terlihat kendaraannya pakai kuda apa dan sebagainya, bajunya juga tidak ada bekas perjalanan. Tiba-tiba sudah bersama mereka di depan Nabi, duduk berhadapan dengan Nabi ya, sampai duduk beliau dengan Nabi, lututnya itu beradu. Setelah itu tamu tersebut bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepada saya tentang al-Islam. Nabi menjawab, "Al-Islam syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Kemudian tamu tersebut menjawab, "Sadaqta." Sahabat heran, ini tamu tanya, setelah dijawab langsung mengatakan benar, berarti dia tahu dengan pertanyaannya, dengan jawaban pertanyaannya. Belum hilang herannya, tanya lagi, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Kemudian Nabi menjawab, "Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri min Allah." Sadaqta. Kemudian pertanyaan ketiga, tamu tersebut mengatakan, "Akhbirni anil ihsan." Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Para hadirin rahimakumullah, jadi dari ketiga hadis ini, di mana hadis pertama yang ditanyakan apa Islam itu, Nabi menjelaskan rukun Islam yang 5. Ternyata setelah diteliti, apa yang ada pada rukun Islam yang 5 ini adalah pekerjaan yang merupakan pekerjaan fisik. Bersyahadat, kita mengucapkan syahadat fisik. Sholat fisik, dari takbir sampai salam. Kemudian zakat fisik, mengeluarkan harta benda. Puasa fisik, tidak makan. Haji fisik, melakukan manasik haji. Kemudian para hadirin selanjutnya disebut dengan ilmu syariat
dan hukumnya disebut hukum syariat atau syar'i. Ya, syar'i bersifat syariat Islam. Jadi dikenal dengan syariat. Apa syariat itu? Yaitu hukum zahir, di mana segala sesuatu ketetapannya melalui ketentuan zahir. Sehingga ya, pernah terjadi, karena ini masalah zahir, maka buktinya pun juga harus zahir. Ketika Sayyidina Ali kehilangan baju besinya, ketahuan baju itu ada di rumahnya orang Yahudi, berperkara ke Hakim Surai. Setelah berperkara, karena Sayyidina Ali tidak bisa membawa saksi yang netral, bukan keluarganya, akhirnya kalah. Padahal hakim tahu itu bajunya Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali menerima. Kenapa? Memang hukum zahir kayak gitu. Jadi oleh karena itu, kalau ada orang benar dikalahkan di pengadilan karena bukti dan saksi tidak kuat, pantas zaman Nabi, zaman Sayyidina Ali sudah terjadi. Pada saat itu Khalifah Sayyidina Ali. Khalifah kalah dengan rakyat, dan rakyatnya bukan orang Yahudi lagi. Tapi justru karena seperti itulah hakimnya, justru dia tertarik masuk Islam akhirnya. Dan dia ngaku apa adanya kalau baju itu punya Sayyidina Ali dan dikembalikan. Inilah kemuliaan Islam. Para hadirin rahimakumullah. Jadi syariat itu hukum zahir, dan segala sesuatu berkaitan itu harus zahir. Jadi yang ngatur perkara zahir itu ada dalam ilmu syariat. Kemudian ya, isinya hukumnya hukum syariat. Ilmunya dikenal dengan fikih. Nah, fikih ini macam-macam. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih munakahah, ada fikih jinayat. Jinayat ini hukum, ya bagaimana kalau ini pelanggaran ini hukumnya bagaimana, itu jinayat. Termasuk fikih siasat. Nah, ini fikih siasat ini jarang diajarkan. Kenapa? Ya itulah, banyak orang ketakutan. Bahkan sekarang ketika ada orang nyebut-nyebut masalah siasat, sampai ya mohon maaf, kenyataannya masjid aja tidak boleh ngomong politik. Padahal politik itu bagian dari Islam dan ada dalam Islam. Cuma karena ini ada kepentingan dengan penguasa, dibilang masjid tidak boleh ngomong politik. Termasuk toriko. Setelah bertoriko, sudah wiridan aja, jangan ngomong politik. Nanti begitu meriam ada di depan hidungnya baru sadar. Memangnya meriam bisa ditolak dengan wiridan? Hah? Itu. Jadi politik ini penting. Nanti kalau udah diurus politik, tiba-tiba Islam nanti kayak kemarin. Jadi kalau virus HIV itu obatnya, ya, tapi virus HIV kalau jadi, hilang agama nanti. Ngerti virus HIV? Itu yang baru-baru ini. Nah itulah makanya ayo pilih lagi PDIP nanti, biar habis Islam dari Indonesia. Jadi politik, jadi kita bertoriko bukan langsung tidak mikir politik, wiritan tok. Begitu dilindas masjidnya kena bom nanti, baru sadar kalau politik harus diurus oleh umat Islam. Jadi agak negara ini jangan diserahkan kepada orang kafir. Ini jadinya ini sudah sekarang. Sudah mentang-mentang PKI, anak PKI masuk parlemen, aku bangga jadi anak PKI. Dah ada yang nangkep. Begitu ngomong Islam dikit langsung di situ. Ini. Oleh karena itu ya dalam hal ini cuma karena ini forum agama, forum kita tetap ketika kita bicara agama kita ngomong agama, tapi bukan berarti politik itu tidak boleh dibahas di masjid, najis bahas itu. Perlu diketahui kantornya Rasulullah dan sahabat yang sahabat yang 4 menjadi khalifah, kantornya masjid, tidak ada kerajaan, tidak ada
Tidak ada gedung-gedung yang lain. Kantornya di masjid. Disitulah Islam mendapatkan kejayaan. Sekarang masjid, waduh, tidak boleh ngomong ini, ngomong kan, tidak boleh. Jadi ilmunya namanya ilmu fikih. Kalau yang tadi tidak boleh terus-terusin, nanti tidak ngomong thariqah nanti. Tapi saya ingatkan, orang berthariqah bukan berarti harus anti politik. Ya. Kenapa? Kok kayak gitu? Belanda berkepentingan. Jadi mulai zaman Belanda. Kalau ada orang ngomong kayak gitu, anak buahnya Belanda. Siapa? Coba dari Yudnyati, Teku Umar, itu orang thariqah. Jadi Yudnyati, Teku Umar itu orang thariqah. Siapa di Ponorogo? Nama aslinya Abdul Hamid, Habib dia. Sekarang anti Habib. Jadi di Ponorogo nama aslinya Abdul Hamid Al-Hamid. Thariqahnya Naqsabandi. Ini yang dihapus dari sejarah. Makanya mulai dulu thariqah ini berkesempatan dibilang bid'ah. Kenapa? Yang orang Belanda mulai dulu orang thariqah. Yang ditakuti Belanda mulai dulu orang thariqah. Kenapa? Tahu sirrul huruf. Jadi banyak ulama zaman dulu ya. Sekarang masih ada tapi sudah jarang yang ngerti sirrul huruf. Sehingga bambu runcing ditiup bisa melawan tank. Logikanya mana? Sekarang coba saya kasih bambu runcing yang terbagus, tidak usah melawan tank, brand aja habis, Pak. Iya kan? Dan dulu bambu runcing melawan tank, bahkan pakai pesawat musuhnya, kok menang? Itu. Jadi ada apa? Ada ini yang tidak dibahas. Kenapa? Kalau ini dibahas, Islam tambah berkibar. Itu. Jadi memang dikerdilkan apa yang ada dalam agama itu. Ruhnya dihilangkan. Dan itu rahasianya ada di orang thariqah. Jadi ulama yang tahu dengan rahasia huruf, cukup dengan huruf. Oh ini apa tahayyul, ini begini syirik kayak begitu. Nah, itu. Kalau pakai huruf Cina ada syirik. Hah? Iya kan? Itu. Ya sedikit melenceng dari bahasa, ya banyak dikit-dikit syirik. Minta air ke kiai syirik. Kalau minta air ke dokter tauhid. Coba Anda datang ke dokter dikasih apa? Infus. Apa infus? Air. Kalau semua dikasih air sama kiai syirik, bisa kasih dokter apa hukumnya? Hah? Itu. Dikit-dikit perusahaan keluar dengan kiai syirik. Cium tangan kiai syirik itu. Cium istrinya tahu kan? Coba. Dia kan sama-sama nyium. Ini berat. Jadi penting juga ini saya sampaikan. Jadi ilmu yang membahas ilmu zahir namanya ilmu fikih. Ilmu fikih ini ya ada beda-beda pendapat dari ulama. Perbedaan pendapat itu merujuk akhirnya ada ulama zaman dulu yang ahli-ahli punya metode dalam menentukan hukum fikih berdasarkan Quran dan Sunnah yang totalnya ada 62. Seluruhnya itu madhab ada berapa? 60. Yang terkenal 4. Jadi 4 yang terkenal. Yang tidak terkenal berapa? 62 seluruhnya. Itu. Tapi ya berbeda dalam fikih ini para hadirin tidak masalah.
tidak boleh mengkafir-kafirkan. Yang tidak boleh berbeda dalam akidah. Jadi kalau iman, Islam iman. Kalau iman, nama ilmunya, ya, karena berbicara keyakinan, ilmunya namanya akidah. Dan ini usuluddin, pokok dalam agama. Keyakinan tentang Tuhan, bagaimana Tuhan? Nah, ini berbeda tentang meyakini Tuhan, itulah yang tidak boleh. Berbeda tentang meyakini malaikat, bagaimana, itu yang tidak boleh. Terutama berbeda meyakini Allah dan Rasulnya, bagaimana tentang Rasulullah, kedudukannya di depan Allah, dari ini. Jadi ilmunya namanya akidah. Lah akidah itu pecah belah. Yahudi jadi 71 golongan. Jadi Yahudi keyakinannya itu pecah belah juga jadi 71. Kristen keyakinannya pecah jadi 72. Islam jadi 73. Lah yang tidak boleh berbeda ini 72 sesat itu satu yang lurus dalam bidang akidah, bukan dalam urusan usolli tidak usolli, kunut dengan tidak kunut, bukan itu. Selama ini kan itu tarawih 11 dan 23 saling wah. Yang sana yang enggak tarawih. Ya karena tidak tahu, langsung Jadi kalau dalam akidah namanya firqah. Karena dua ini aja yang banyak dibahas, itu pun juga tidak tuntas, sehingga masyarakat di bawah bertengkar gara-gara beda fikih, dianggap beda akidah. Padahal bukan perbedaan fikih, dan itu tidak masalah selama ada imam yang jelas. Yang repot ya ini, ya, karena hanya belajar dari Syekh Ukel, tidak tahu mana yang boleh beda dan mana yang tidak boleh beda. Akhirnya bertengkar. Yang terakhir al-ihsan. Bagaimana al-ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Jadi bagaimana ihsan itu? Sebenar-benarnya kebaikan itu bagaimana dalam agama? Jadi orang yang melaksanakan kaidah zahir, sholat 5 waktu, sholatnya didasari keyakinan yang benar, sudah sah. Agar supaya kabul, ya, jadi ibadahnya belum baru sah. Agar supaya diterima ibadahnya, maka harus ihsan. Bagaimana? Ka'annaka tarah, seakan-akan ketika sholat itu berhadapan langsung, melihat langsung kepada Allah, seakan-akan kayak gitu. Kalau tidak bisa merasakan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ihsan inilah, ya, manzilahnya ada 3, yaitu muraqabah. Muraqabah itu orang dalam kehidupannya selalu merasa diawasin terus oleh Allah. Ya, ini sudah bagus ini. Tapi paling dasar merasa diawasi oleh Allah. Jadi mau ngambil barangnya orang, ya takut. Kenapa? Merasa dilihat oleh Allah. Ya, sampai di sini sudah baik, dunia tidak akan ada maling. Hatta mas lantakan kececer di pinggir jalan, tidak ada yang ngambil. Kenapa? Ya bukan haknya, dan tidak berani ngambil karena merasa dilihat oleh Allah. Namanya muraqabah. Kalau ini berlanjut, naik lagi martabatnya ke yang lebih tinggi, yaitu musyahadah, menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih kencang lagi. Jadi beribadah, merasa nikmat. Kenapa? Dalam ibadahnya karena seperti merasakan sidang paripurna
bersama Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau merasa berhadapan dengan Allah, berani tidak tolak tolak? Ini. Kalau sekarang kita sholat masih sibuk dengan HP, belum sholat ini di silent, selesai sholat baru langsung HP yang diambil, bukan tasbihnya. Betul atau tidak? Iya, kenapa? Sholat kepikiran HP. Berarti ingat Allah atau tidak? Kok ketawa? Itu. Jadi para hadirin rahimakumullah. Jadi inilah yang berbicara batiniahnya ibadah. Akhlak. Ya, akhlak batin. Jadi kalau fikih itu akhlak zahir, bagaimana kita caranya menghadap kepada Allah dalam ibadah, dalam nyembah Allah. Allahu Akbar, berdiri rukuk, sujud, rukuk yang benar, sujud yang benar, itu akhlak zahir. Kemudian dilandasi keyakinan, iman. Kemudian setelah itu menghadap kepada Allah dengan hati yang khusyuk. Bagaimana? Ya, konsentrasi. Karena merasa berhadapan dengan Allah, khusyuk, jadi merendahkan diri kepada Allah. Makanya akimis sholat itu menegakkan sholat, nilai sholat ditegakkan dalam kehidupannya. Bagaimana orang yang khusyuk selalu merasa dilihat atau merasa melihat kepada Allah? Ya tidak macam-macam dalam hidup. Dan ini dibahas dalam tatanan ilmu atau disiplin ilmu yang dikenal dengan ilmu tasawuf. Jadi ilmu globalnya namanya tasawuf. Dalam mempraktekkan tasawuf, ya. Jadi kalau dalam fikih prakteknya itu ada 62 mazhab yang masyhur 4. Kalau dalam firqah 73 golongan, firqah di bidang iman. Kenapa kok dikata firqah? Dari faroqah, pecah atau misah. Jadi orang yang memisahkan diri, yang benar hanya satu, yang sama dengan akidahnya Rasulullah dan para sahabat. Firqahnya, ya, pecahannya 73. Di bidang tasawuf itu prakteknya, mempraktekkan tasawuf, bagaimana kita beribadah, berakhlak zahir batin kepada Allah ini. Ya, ada wali-wali yang dapat izin ngajar khusus. Kenapa? Nabi dan Rasul berdakwah dengan izin dari Allah. Itu kan? Demikian juga para aulia, mereka berdakwah atas izin Allah. Dari mana izinnya? Dari Rasulullah. Karena mereka pelanjut tugas Rasulullah. Rasulullah punya 2 martabat. Martabat dohirnya, martabat risalah, penyampai surat atau risalah dari Allah, yaitu syariat ini Rasulullah yang nyampai. Dari mana? Dari Allah. Dia wajib menyampaikan. Untuk bisa menjadi penyampai ini, untuk jadi Rasul, basicnya harus Nabi. Siapa Nabi itu? Orang yang diberi ilmu batin, yang mana itu rahasia kehidupan dan rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dikasih tahu kepada siapapun, khusus untuk dia. Jadi ilmu kenabian tidak diajarkan. Yang diajarkan ilmu kerasulan. Ilmu kenabian ketika Nabi dan Rasul yang ini wafat, pelanjutnya siapa? Untuk risalahnya telah dilanjutkan oleh para ulama, para alim, orang yang pintar ilmu zahir, hafal Quran, hafal hadis, ahli di bidang ilmu fikih, ahli di bidang ilmu-ilmu yang lain, itu namanya ulama. Yang penting ahli, yang penting pintar, hafal, sudah ulama.
Tapi ulama secara khusus di Al-Quran dikatakan innama yakhshallah min ibadihil ulama. Jadi ulama sebenar-benarnya adalah yang takut kepada Allah dan mengajak takut kepada Allah. Itulah ulama. Kalau tidak begitu bukan ulama. Apa? Orang yang ahli ya menghafal Quran atau yang kadang ada banyak bahkan hafal Quran, hafal macam-macam tapi belum Islam ada. Ahli macam-macam tidak sholat ada. Sholat tapi ya itulah akhlaknya tidak benar banyak. Ini para hadirin rahimakumullah. Jadi firqah itu 73, sedangkan tasawuf ini prakteknya itu ada 360. Mempraktekkan tasawuf di mana agar supaya tasawuf dapat ya membersihkan batin, akhlak, bagaimana berakhlak kepada Allah, batin kita, keyakinan kita, harapan kita, tata krama hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah dibahas dalam tasawuf. Prakteknya dalam thariqah jumlahnya 360, masuk ke Indonesia 44. Masuk literaturnya yang banyak dipraktekkan tidak lebih dari 11. Kurang lebihnya segitu. Ada dulu para wali songo banyak yang thariqahnya Naksabandi. Jadi dari thariqahnya Syekh Bahauddin An-Naksabandi. Juga thariqah yang lama ya, thariqahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang disebut dengan thariqah Qadiriyah. Ada thariqahnya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadili disebut thariqah Syadiliyah. Juga masuk ke kitab Ihya Ulumuddin dari Bidayatul Hidayah, ada Minhajul Abidin dan sebagainya. Puncaknya Ihya Ulumuddin itu yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, thariqahnya namanya Ghazaliyah. Termasuk thariqah At-Tijaniyah yang mana kita akan perkenalkan ini kepada para hadirin. Semuanya 360, yang masuk literaturnya sekitar 44, yang banyak diamalkan di Indonesia, termasuk yang terkenal juga Khalwatiyah. Makanya Belanda paling takut. Kenapa? Yang berontak itu orang thariqah semua. Syekh Yusuf Makassar itu orang thariqah Khalwatiyah. Saya pernah diajak oleh cucunya, karena cucunya kenal saya, pernah undang saya di pengajiannya di Makassar dan ngajak saya ke daerah Sinjai. Jadi cucunya Syekh Yusuf Makassar itu. Kemudian saya diajak diperkenalkan dengan khalifahnya yang ada di Makassar, Khalifah Khalwatiyah pada saat itu tahun 2000, sekitar tahun 2005 yang lalu. Jadi para hadirin rahimakumullah, itulah di tasawuf itu ilmu wawasannya, thariqah prakteknya. Jadi thariqah ini semua baik. Sebagian pesantren yang diajarkan di pesantren mana saja di seluruh dunia yang namanya pesantren, rukun Islam berapa? 5, tidak ada mengatakan 4, tidak ada yang ngatain 6. Kalau lebih atau kurang berarti sudah diperas. Kan sekarang umum pros-prosan. Ya moga-moga rukun Islam tidak diperas nanti. Ya, ini para hadirin rahimakumullah. Jadi thariqah seperti itu. Yang 44 itu ya ada di keputusan pertama. Kemudian klasifikasi ilmu tasawuf. Ada tasawuf falsafi. Ini disindik dilarang.
Jadi yang berasal dari kebiasaan ibadah umat pra-Islam. Jadi filsafat. Makanya ada keyakinan-keyakinan dibilang ini tasawuf, ini dan sebagainya, padahal itu berasal dari ilmu filsafat. Yang seperti itu dilarang. Dan yang seperti itu dinyatakan kafir zindik. Kenapa? Nyatut nama Islam padahal bukan Islam. Banyak dijawab. Kemudian ada prakteknya, ada tasawuf namanya tasawuf amali. Prakteknya ada tasawuf amali, ada tasawuf ta'ammuli. Jadi ada tasawuf. Jadi bagaimana? Tasawuf amali ini lebih condong dengan mikir dan sampai dipikir oleh yang dipikir adalah zat Allah SWT dilarang. Tapi kalau yang dipikir adalah makhluk boleh. Jadi makanya kalau mengatakan makrifat kepada Allah, bercerita Allah begini itu tandanya salah. Kenapa? Dilarang oleh Quran. Allah dalam Allah SWT yang dalam Quran surat Al-Imran, alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi yang dipikirkan makhluk, bukan mikir Allah. Adapun ketika berbicara Allah tentang sifat af'alnya dan asma'nya, sampai di situ saja, tidak berbicara zatnya. Itu pun juga pembahasannya harus super hati-hati. Jadi perintah Nabi pun juga yang harus dipikir adalah makhluk, jangan mikir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada yang kegabungan dari keduanya. Kemudian tasawuf secara praktek yaitu ada yang mikir zikir dan yang dipikir Allah Subhanahu wa taala, ini juga dilarang. Yang dianjurkan, yang dipikir adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini saya kira tentang tasawuf secara umum seperti ini. Nanti kita di sesi yang lain moga-moga diberi waktu untuk bisa berbicara lebih banyak, ya, karena kita lebih lanjut ingin berbicara tentang thariqah at-tijaniyah. Jadi sekali lagi, seperti thariqah semuanya itu adalah praktek dari ilmu tasawuf. Tasawuf adalah wawasannya, thariqah prakteknya. Prakteknya ini ya bisa saja ada perbedaan, tapi selama bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah boleh-boleh saja. Jadi apa itu thariqah mu'tabarah? Ya, thariqah yang resmi yaitu adalah thariqah sendiri, namanya adalah metode. Thariq itu metode atau jalan. Jalan aslinya thariq, jalan. Sehingga kalau Anda berangkat umrah atau haji, di sana tanya, ada thariq Makkah. Mana? Ya. Thariq Makkah, jalan Makkah, jalan menuju Makkah. Thariq Madinah, jalan menuju Madinah. Jadi thariq jalan. Spesifik dalam masalah ini adalah metode pendekatan diri kepada Allah. Dikatakan mu'tabar karena berdasarkan Quran dan Sunnah. Jadi amalannya itu dari ayat-ayat yang ada dalam Quran dan diperkuat dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Itu. Ini dari Quran dan Sunnah. Kemudian thariqah mu'tabar, satu amalannya dari Quran dan Sunnah. Kemudian ada sanad
Sehingga kalau dibilang thariqah itu mau dibilang sesuatu yang dibilang sesuatu yang bid'ah, lu bagaimana bid'ah ada syaratnya? Otomatis kalau ada syaratnya, ada dasarnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, pengenalan sekilas tentang ilmu tasawuf, ya, saya kira cukup, dan mari kita pada sesi berikutnya tentang pengenalan thariqah at-tijaniyah. Mana? Jadi dulu dimatiin dulu. Atau biar langsung aja dah. Oh ya, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan. Salah satu syarat mutlak guru adalah mendapat izin perintah dakwah langsung dari Rasulullah. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai orang awam tahu bahwa guru yang ingin kita belajar mendapatkan izin atau perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang kedua, apa efeknya ketika belajar dari siapa saja selama guru tersebut mengajarkan kebaikan? Ya. Pertanyaan pertama, bagaimana kita, ya, dijelaskan bahwa syarat mutlak guru punya izin, jelas. Ya, sekarang mau jadi guru SD, mau jadi guru TK aja pakai izin. Ada SK-nya. Dokter praktek pakai izin praktek. Notaris pakai izin praktek notaris dan sebagainya. Lalu bagaimana kita akan sampai ke hadirat Allah kalau diantar oleh orang yang tidak punya izin? Ya jelas ya bisa-bisa ya kesambet. Terus bagaimana kita tahu? Lah ini yang repot memang. Apalagi zaman sekarang ini. Ya terus terang aja, ya alhamdulillah saya tidak membanggakan diri saya. Alhamdulillah Anda hari ini ketemu, dan alhamdulillah izin itu ada pada saya. Itu. Semoga saya sendiri juga selalu berdoa, semoga dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena juga ya kalau ini dibisniskan, ini saya juga dipecat. Kenapa? Kok sekarang mohon maaf Anda ikut acara ini tidak perlu bayar dan sebagainya. Jadi kalau saya sengaja membisniskan ini, saya dipecat dan izin itu dicabut. Kenapa? Nabi dapat tugas dakwah, tidak boleh minta apapun. Perintah Allah dalam Al-Quran, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutlah orang yang tidak minta bayar. Ya kalau Anda ikut seminar bisnis harus bayar, pantas karena memang itu bisnis. Tapi ini agama tidak boleh diperjualbelikan, sampai ilmunya pun juga begitu. Jadi antaranya ya tanda-tanda izin itu orangnya tidak berani ngambil keuntungan di situ. Itu. Jadi kalau ada orang punya izin kemudian dibisniskan, ya bisa cabut izin. Minimal dia kena musibah yang sulit, ya, kena musibah yang sulit ditanggulangi. Ya, alhamdulillah, ya alhamdulillah. Tahadduts bin nikmat, tahadduts bin nikmat, kita berbicara nikmat yang diberikan oleh Allah, alhamdulillah. Ya saya sampai saya pakai begini ada izinnya. Orang pakai surban bisa pakai surban, tapi yang punya izin pakai surban tidak semuanya. Gitu.
Anda jabat tangan sama saya punya izin yang nyambung sampai Nabi. Yang Nabi mengatakan, man sofahani dakhalal jannah, man sofahani dakhalal jannah, man sofahani dakhalal jannah, dan seterusnya. Orang yang jabat tanganku masuk surga, yang menjabat orang yang telah memegang tanganku masuk surga, dan seterusnya. Dan alhamdulillah sampai kepada saya. Jadi kita berizin semua. Berjabat tangan ada izinnya. Bahkan jabat tangan pelukan itu pun juga saya ada izinnya. Itu. Termasuk juga murid ya, sebagai kasih sayang guru itu orang tua itu ada. Nabi juga memberikan kepada sahabat disuapin. Itu saya punya izinnya waktu itu. Jadi semua pakai izin, apalagi wiridnya. Begituannya juga harus pakai izin. Jadi thariqah itu bukan main-main dan tidak bisa dibisniskan. Karena ya konon ya, ada si A ya, si B, ada yang sampai itu juga ya alhamdulillah ini tahaduf bil ni'mah khusus ya. Saya punya izin khusus pada hari Jumat dan hari Senin yang bertemu dengan saya selain bertemu Rasulullah SAW. Itu ada izinnya sampai pada Nabi. Tapi orang yang membisniskannya ada kejadian itu diberi penyakit yang tidak bisa diobati. Itu sampai tidak karu-karuan yang bersangkutan. Itu naudzubillah. Karena apa? Disalahgunakan. Karena dengar begitu banyak orang antri tiap hari ingin foto bersama dengan beliau, dan oleh entah disuruh atau tidak sama murid-muridnya ya yang memfoto dengan beliau 1 kali jebret 3 juta. Benar ya, akhirnya yaitu habis duitnya untuk ngobatin dan tidak pernah sembuh sampai mati. Ya dengar-dengar matinya kayak kena COVID gitu, tidak bisa dibungkus pakai plastik. Naudzubillah. Jadi bukan main-main. Jadi harus ada izin. Lalu bagaimana? Ya kan kayak gitulah kalau mau benar mencari ya Anda ketika sampai ya, Anda hari ini datang ke sini, semoga bagian dari tanda-tanda Anda akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mengatakan saya bisa nyelamatin orang. Sampai sekarang pun saya juga khawatir saya tidak selamat. Apalagi nanggung-nanggung orang. Sampai sekarang saya pribadi selalu nangis dalam hati, takut. Kenapa? Saya ngomong banyak kepada orang. Kemudian bisa saja namanya manusia suatu saat bisa keliru dan ini dan sebagainya, dan itu bisa menjadi penyebab dicabutnya oleh Allah SWT. Saya berlindung dari itu semua. Jadi penting di sini, Pak. Jadi di antara izin itu tanda-tandanya dia tidak minta gaji. Dan itu Quran, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Termasuk juga Allah bilang, "Qul," katakan Muhammad, "la as'alukum alaihi ajra illa mawaddata fil qurba." Katakan Muhammad, saya berdoa tidak minta apapun kecuali kalian harus mawaddah, senang terhadap kerabatku. Jadi kalau sekarang ada orang ngaku Islam, ngaku tokoh, kemudian membenci cucu Nabi, naudzubillah, itu bahaya besar. Dan sekarang ngaku dengan kakeknya senang minta syafaat sama cucunya, tidak karu-karuan. Nabi manusia, Nabi manusia. Jadi tetap punya kemanusiaan. Kira-kira Bapak baik dengan orang, kemudian di belakang cucu Bapak ditempeleng, apa yang Bapak lakukan dengan teman baik? Tidak usah jauh-jauh dengan diri kita sendiri. Oh, cucu Bapak nakal, mau nakal kek, mau apa? Kalau cucunya ditempeleng walaupun nakal, tersinggung kan? Apalagi tidak nakal.
Itu juga, oleh karena itu tolong juga ya para hadirin jangan macam-macam dengan judul Nabi. Sudah, ya tak karu-karuan sudah merem aja urusan. Karena kita tidak punya tugas untuk ngurusin dia, tugas kita ngurusin diri sendiri. Kita mati nanti tidak ditanya perbuatan mereka, yang ditanya perbuatan kita. Jadi mereka berbuat dosa urusan dia, tapi kita akan berbuat dosa urusan kita. Nah, setelah itu kita putus sama Rasulullah. Dan kalau kita kurang ajar dengan cucunya mau diapakan? Kalau selepas tidak mau apa? Dia punya hak mau atau tidak memberikan syarat. Kita tidak bisa maksa Rasulullah. Ini yang harus kita catat. Jadi ini ya alhamdulillah ya, paling tidak saya pun juga memberikan apresiasi kepada para hadirin semua, dan saya bersaksi Anda hari ini datang ke Zawiyah ini untuk belajar Thariqah Tijaniyah. Perkara Anda ngambil Thariqah Tijaniyah atau tidak urusan Anda, saya tidak maksa. Kenapa? Tidak boleh paksa. Jadi kalau Anda mau ngambil harus minta kepada saya, baru saya kasih setelah Anda sanggup. Ya, saya beberkan syarat-syaratnya. Kalau siap baru boleh saya beri. Kalau tidak boleh diberikan. Walaupun Anda minta tapi tidak sanggup dengan syarat-syaratnya dan kewajibannya, tidak boleh diberi. Jadi Anda cukup sekarang belajar apa itu Thariqah Tijaniyah, kenal aja dulu. Ya. Alhamdulillah kalau senang, karena para wali punya karomah. Karomahnya wali macam-macam. Tapi rata-rata karomahnya wali itu begitu orangnya wafat selesai. Contohnya Syekh Qadir mengatakan man sorbahani dahalal jannah. Syekh Qadir yang jabat tangan dengan saya masuk surga. Muridnya tanya bagaimana kalau orang kafir saya masuk surga kalau jabat tangan saya. Oh, orang yang punya penyakit hati, bilangnya surga punya kakek dia kan gitu. Entar dulu, ada rahasianya. Kenapa? Wali itu penyambung dan pewaris rahasia hatinya Nabi. Cahaya keimanan Nabi ada pada mereka, turun pada mereka. Masing-masing wali ini cahaya itu ngumpul. Kuatnya di mana? Syekh Qadir ada di tangannya. Sehingga begitu pegang tangan Syekh Qadir, orang kafir pun langsung sembuh kafirnya, langsung masuk Islam, bahkan iman. Bukan hanya muslim, tidak gratisan tetap kafir masuk surga. Tidak ada ceritanya. Cuma lantaran jabat tangan dengan dia, maka Allah hapus kekafiran. Saya melihat sendiri teman saya ya, ngajar dulu guru yang ateis. Jadi orang ateis itu banyak. Teman saya yang mantan guru ya, ketika saya masih sekolah dia guru, sudah guru. Dan akhirnya setelah saya jadi guru, jadi teman saya ngajar di satu sekolah ateis orang. Kemudian akhirnya sama teman-teman itu diajak jalan-jalan, ziarah, ketemu dengan seorang wali. Kemudian yang lain jabat tangan, mencium, menghormat. Ya dia itu kan memang ateis. Tidak gitu aja. Apa? Ditolak tangannya, tapi digedor dadanya. Cek, cek. Apa? Dia bilang atos, keras. Dah ngomong apa? Dah ini kewalian. Dah ngomong kamu ini kan enggak, hanya atos, sudah digedor. Pulang dapat 2 hari, biasanya malam-malam itu melehat, kok tidak ada. Ya, namanya tidak saya sebut rahasia perusahaan kasihan pribadi, tapi ini sudah baik orangnya. Setiap jam 2 dia tidak ada, biasanya kumpul-kumpul ngopi sampai malam. Setelah ini ternyata tiap malam standby di masjid dari jam 12. Dari ateis, tidak usah ceramah, tidak usah diketok atos, pulang langsung hilang kafir. Itu wali.
Kalau ulama ceramah 2 jam pulang berbuat jahat lagi, banyak apa tidak? Banyak. Pulang pengajian tidak sholat subuh, banyak atau tidak? Banyak. Kenapa? Ngomong doang. Jadi omongannya tidak ada isi. Jadi itulah bedanya kewalian dengan ulama. Alhamdulillah saya Syekh radhiyallahu. Jadi seperti ulama yang lain, Syekh Ismail Al-Hadrami mengatakan man qabala qadami dakhalal jannah. Yang cium kakiku masuk surga. Coba. Wah, tidak masuk akal. Iya, memang tidak masuk akal. Tapi buktinya orang yang tidak sholat begitu cium kaki dia langsung rajin sholatnya. Kalau coba cium kaki kita. Apalagi habis serangan tawuran bisa mabuk nanti. Jadi ini Syekh Tijani radhiyallahu an yang senang saja dengan Syekh radhiyallahu an la yamutu hatta nalal wilayah. Ini kalau nyium kaki orangnya wafat sudah selesai, tidak bisa. Berjabat tangan orangnya wafat sudah selesai. Tapi orang senang walaupun orangnya sudah wafat tetap jalan sampai kiamat. Karenanya Syekh Tijani man habbani dakhalal jannah. Senang aja. Kenapa? Asrornya, rahasianya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah senang saja dengan Rasulullah, maka orang itu berpotensi masuk surga. Cuma saya senang kepada Rasulullah, tapi cucunya dia kayak senang, namanya munafik yang begitu. Jadi pertanyaan kedua, apa efeknya ketika belajar dari siapa saja selama guru tersebut mengajarkan kebaikan? Ya pada prinsipnya mengajarkan kebaikan tidak ada masalah. Akan tetapi yang perlu diketahui para hadirin, ya, maka di sini pentingnya kita belajar pada guru yang benar. Ya. Setiap orang itu mempunyai hati, termasuk hati itu ada yang berpenyakit. Ini bahayanya belajar pada guru jika gurunya kena penyakit. Penyakit hati, contohnya gurunya hubbud dunya, guru yang cinta dunia. Maka di depan muridnya yang dipamerin urusan dunia, mobilnya yang dibicarakan itu. Setelah saya baca ini, saya ganti mobil, villanya, punya ini, ada tak? Ada apa? Tidak. Guru yang hanya cerita itu. Ada lagi guru yang cerita istrinya berapa, sampai diunggah di YouTube. Ngaku guru. Dan itu banyak penyakit. Ya kalau ikut guru yang begitu ketularan. Itu yang bahaya. Jadi kalau memang belajar Quran, hafal Quran, hafal kitab, macam-macam, banyak akeh tunggale. Tapi kalau punya guru yang hubbud dunya, bolehlah macam-macam ilmunya, tapi penyakitnya akan ngalir pada muridnya juga. Ilmunya ngalir, penyakitnya ngalir. Karena guru itu uswah. Itu. Saya pengalaman. Ya, di tempat saya di Mojosari, Mojokerto. Dulu ketika saya masih di kampung, ya, ketika saya dapat mandat dari Abah untuk membantu ngasuh pesantren, di mana kebiasaan saya senang pakai jubah. Kalau Abah itu senang pakai baju sarung, kemudian pakai sorban diselendangkan begitu. Jadi santri-santri ketika zaman Abah yang 100% nanganin, kayak gitulah modelnya. Dari pakaiannya, dari macam-macam, sudah mirip Abah selalu. Begitu Abah mengatakan, Yunus kamu yang pegang, urusi itu anak-anak. Begitu saya ngurusi, ya saya terbiasa pakai begini. Saya tidak pernah nyuruh, tapi kalau sudah Jumat
pesantren putih dengan baju pakai jubah semuanya, entah beli di mana saya tidak tahu. Karena ini pengaruh. Dari urusan ini aja sudah kelihatan pengaruh. Itu pentingnya guru. Karena juga yang bahaya di akhir zaman ini banyak ya orang itu cenderung mengikuti, dilihat dari kerennya, dilihat dari terkenal atau tidaknya, sampai urusan haji, urusan umroh. Ya, kalau si A si B yang jadi pembimbingnya banyak yang ikut, apalagi bawa artis. Oh enak belajar di sana, banyak artis-artis belajar di sana. Banyak apa tidak? Itu. Jadi itulah diantara efek belajar kepada guru, apalagi tidak punya izin yang nyambung kepada Rasulullah SAW. Ya. Jadi ciri-cirinya yang angkat satu, mereka juga menyatakan kalau punya izin. Buktinya apa? Amalan yang diberikan pakai izin. Ya, seperti Anda mau masuk Tijani, izin dulu. Lu bagaimana kalau belum izin? Sifatnya latihan, belum mengamalkan. Jadi tidak bisa mengamalkan thariqah Tijani sembarang ngamalin, tapi harus melalui izin. Baik para hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pengenalan thariqah At-Tijaniyah. Apa thariqah At-Tijaniyah itu? Thariqah At-Tijaniyah adalah cara pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan auradul lazimah. Jadi di samping sholat 5 waktu dan kewajiban rukun Islam yang 5, ya, ada pekerjaan tambahan yang tadinya tidak wajib menjadi wajib. Loh, kok bisa pekerjaan sunnah kok diwajibkan? Wajibnya karena nazar, karena perjanjian. Seperti wajibnya sedekah kepada istri, ketika belum jadi istri sunnah sedekah. Tapi kalau sedekah pada istrinya menjadi wajib karena gara-gara angkah tukar dan qabil itu. Wajib sedekah. Kalau tidak, nah, ini. Dia bukan bikin-bikin. Mengamalkan aurat al-lazimah, wirid wajib berupa istighfar, selawat dan la ilaha illallah sesuai jumlah dan tata cara yang ditentukan dengan sanad yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Jadi baru disebut thariqah Tijani. Wirid dan sama, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Yang lain juga bisa. Kemudian selawat apa saja bisa. Surat Fatihah, la ilaha illallah bisa. Akan tetapi kalau thariqah Tijani harus punya sanad. Sanadnya dari mana? Dari Rasulullah. Lewat siapa? Lewat Syekh Tijani. Jadi kalau Rasulullah tapi tidak lewat Syekh Tijani, walaupun sama amalannya, bukan thariqah Tijani. Itu. Yang disebut thariqah Tijani itu sanadnya dari Rasulullah tapi melalui Syekh Tijani. Sama dengan bekerja. Oh, sampean ini kerja apa? Departemen Keuangan. Sanadnya kemana? Nyambung ke presiden lewat menteri keuangan. Itu sanadnya. Sampai apa? Tentara. Sanadnya ada. Dari mana? Iya, dari presiden. Dari presiden ke apa? Ke menteri pertahanan. Angkatan mana? Angkatan darat. Harus melalui Mabes Angkatan Darat, laut dan udara sesuai dengan. Jadi ini ada silsilah yang jelas. Termasuk thariqah banyak disebut qadiri, nyambung pada Nabi, sanadnya melalui Syabdul Qadir. Naksabandi dari Nabi, sanadnya nyambung melalui Syekh Bahaudin An-Naksabandi.
Thariqah Rifaiyah dari Rasulullah melalui Syekh Ar-Rifai dan sebagainya. Sehingga Thariqah Tijani sanadnya dari Nabi, tapi nyambungnya melalui Syekh Tijani radhiyallahu. Nama lengkap Thariqah Tijaniyah ini juga nanti kalau masuk jangan bikin-bikin nama, karena juga banyak ini setelah masuk bikin-bikin nama sendiri. Nah, Thariqah Tijani ini punya nama sendiri. Yang menentukan namanya yang pemiliknya yaitu Rasulullah SAW. Nama lengkap Thariqah Tijani adalah At-Thariqatul Ahmadiyatu Al-Muhammadiyatu Al-Ibrahimiyah Al-Hanifiyah At-Tijani. Jadi ini nama lengkap Thariqah Tijani. Karena ada yang bikin-bikin. Jadi Thariqah Al-Ahmadiyah Al-Muhammadiyah Al-Ibrahimiyah Al-Hanifiyah At-Tijani. Amalan pokoknya atau amalan wajibnya Thariqah Tijaniyah terdiri dari istighfar, salawat, dan la ilaha illallah. Jadi amalan pokok Thariqah Tijani ada 3, yaitu istighfar, salawat, dan la ilaha illallah. Dari mana? Ya, jadi dasarnya itu dari mana? Diambil dari Al-Quran. Jadi dasarnya, tapi yang menentukan Rasulullah. Dasar hukumnya dari Al-Quran. Makanya kalau dibilang bid'ah ya dari Al-Quran. Kok bisa ada bid'ah dari Al-Quran? Gimana? Yang disebut bid'ah itu tidak ada dasarnya. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Sudah dijelaskan tadi, Rasul ditaati karena dapat izin dari Allah. Setelah itu prosesnya orang bertobat kepada Allah. Walau annahum, jika di antara mereka idzalamu anfusahum, ketika mereka berbuat dosa, zalim terhadap dirinya sendiri, itu sama dengan berbuat dosa. Ja'uka, datang kepada engkau Muhammad, fastaghfirullah, kemudian mereka mohon ampun kepada Allah. Datang pada Nabi, setelah itu mohon ampun kepada Allah. Berarti baca istighfar. Wastaghfar lahumur rasul. Setelah itu Rasul juga memberikan syafaat, mohon ampun untuk yang bersangkutan kepada Allah. Dari mana syafaat didapat? Karena kita berselawat kepada Rasulullah. Jadi kalau kita berselawat kepada Rasulullah, kembali kepada kita dalam bentuk syafaat Nabi, di mana Nabi mohon ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa kita. Kalau kita mohon ampun sendiri kepada Allah, bisa ditolak oleh Allah. Kenapa? Kita banyak yang tidak benar. Tapi kalau Nabi, karena memang bisa dipastikan diterima, karena itulah memang Nabi diutus untuk rahmatan lil alamin, untuk membela kita semua. Jadi wastaghfar lahumur rasul. Rasul beristighfar untuk mereka yang datang kepada Nabi, dan bersama Nabi dia beristighfar. Nabi pun beristighfar untuk dia. Dari mana didapat? Kita berselawat kepada Nabi. Datang kepada Nabi diantaranya baiat atau talqin. Baiat Thariqah itu datang kepada Nabi. Kenapa? Thariqah ini punya Nabi. Karena kita tidak bertemu dengan Nabi, karena Nabi secara fisik sudah wafat, Nabi memberikan wasiat amanat kepada orang-orang setelahnya. Kalau Thariqah Tijani disebut muqaddam, Thariqah yang lain disebut mursyid. Jadi mursyid itu orang yang dapat amanat dari Nabi turun-temurun sampai kepada dia dari guru. Jadi dari situlah Nabi mohon ampun untuknya kepada Allah.
lawajadullah tawwabar rahimah, niscaya mereka akan mendapatkan Allah sebagai Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi bagaimana? Disitulah selanjutnya ya kita memuji kepada Allah yang Maha Pengampun Maha Penyayang dengan kalimat yang kalau ditimbang satu kalimat ini lebih berat dari 7 langit dan bumi dan seisinya, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya ilah amalan pokoknya ringan, pendek, sedikit. Itulah ciri-ciri thariqah Tijaniyah. Yang lain waduh ribuan. Setiap habis sholat Tijani pagi sore, wadifahnya sehari semalam sekali, hailalahnya seminggu sekali. Tapi dasar orang itu kalau sudah dikasih enak-enak mau nyari lagi keringanan, dikasih begini sih nyari lagi kayak wah udah sempat, itu udah sempat ya sudah. Gitu. Jelas. Kemudian Auradul lazimah thariqat Tijaniyah, wirid wajibnya thariqat Tijani, 1 wirdul masa dan wirdul sabah, wirid sore dan wirid pagi. Jadi wirid thariqat Tijani ada wirid sore dan wirid pagi yang bahannya tadi yaitu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 100 kali. Jadi kira-kira astagfirullah 100 kali walaupun tartil paling 2 menit selesai. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 102 menit selesai. Kemudian berselawat, afdalnya selawat Fatih. Kalau dibaca 100 kali 10 menit selesai. La ilaha illallah tartil agak cepat dikit 3,5 menit selesai 100. Sehingga total wirid thariqah Tijaniyah pagi sore itu kurang lebih 1/4 jam. Paling lama 20 menit sudah selesai. Pagi sore untuk jaminan keselamatan dunia akhirat. Coba, berat apa tidak? Berat apa tidak? Berat ya? Yang ringan apa nanti? Itu. Menurut saya lebih berat jadi satpam. Benar. Lebih berat jadi maaf, lebih berat daripada kerja kuli bangunan. Kuli bangunan dari pagi jam 8 sampai jam 5 baru selesai. Berapa gajinya? 150.000. Benar apa tidak? Ini 20 menit selesai. Gajinya bukan hanya 150.000, bukan hanya triliunan. Seluruh langit dan bumi cukup untuk 1 la ilaha illallah. 100 kali berapa? Betapa kayanya nanti di akhirat. Tinggal Anda pilih mau jadi masuk surga, tetap insya Allah masuk surga akhirnya. Ya, akhirnya. Tapi kalau masuk thariqah ada yang jamin tidak akan lewat di pos-pos dulu, tidak akan dicuci dulu itu seperti mereka. Itu. Hanya modalnya 20 menit pagi dan sore. Pagi itu habis subuh, tidak sempat sampai duha, tidak sempat habis zuhur, belum sempat. Yang penting sampai belum maghrib sudah selesai. Kalau belum juga bisa kodok. Yang sore kalau yang pagi sudah selesai, habis asar sudah bisa kerjakan yang sore. 20 menit. Masa lama sih 20 menit? Itu. Tidak sempat habis asar kerja, habis maghrib, tidak sempat habis isya, yang penting sebelum fajar sudah selesai. Itu. Yang punya pagi, ya, wirid pagi kalau sibuk pagi,
takut sibuk, bisa ditakdim ke malam hari. Jadi habis, jadi misalnya pulang kerja jam 8 habis makan ini sebelum tidur baca wirid lazim yang sore 20 menit selesai. Besok takut khawatir tidak bisa kerjakan dengan baik paginya, kemudian tolong ini jangan ikut nerangin juga. Jadi biar tidak terganggu, ini penting. Jadi yang wirid pagi itu bisa ditakdim ke malam hari. Ringan apa tidak? Sehingga habis wirid malam, paginya itu sudah bebas dari pekerjaan. Kenapa? Sudah kerjakan yang malam, yang pagi pada malam harinya. Sehingga bangun tidur, sholat subuh, langsung berangkat bisa. Ringan apa tidak? Itu. Yang agak berat dikit, berjamaah wadifah. Ini kalau dikerjakan 45 menit. Tapi sehari semalam sekali doang berjamaah dan waktunya bebas satu hari semalam. Jadi bisa teman-teman jam berapa bisanya? Ya seperti dulu di Ancol itu, karena banyak yang sibuk, ada istilahnya ada 3 kloter asar. Jadi yang sudah kelar kerjanya asar kumpul baca wadifah bersama. Ada yang ikut kloter habis maghrib, begitu. Ada kloter jam 3 malam. Intinya bisa dikerjakan, yang penting sehari semalam bisa wadifah sekali. Jadi zikir wadifah berjamaah. Bacaannya astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal qayyum 30 kali. Surat Fatih 50 kali, la ilaha illallah 100, Jawabul Kamal 12. Jadi paling lama 45 menit. Cuma yang berat berjamaah, tapi waktunya ringan. Yang biasanya juga banyak bermasalah ini hari Jumat, karena hari Jumat wajib kumpul ke zawiyah. Ini aja. Atau minimal ya, kalau terlalu jauh dan tidak mungkin ke zawiyah, jadi nyari tempat berjamaah, yang penting di masjid atau di mushola. Baca la ilaha illallah 1000 sebelum maghrib. Jadi kalau dikerjakan 1000, apalagi agak cepat, 40 menit sudah selesai. Karena la ilaha illallah itu kalau hadar, la ilaha illallah, kalau di sini kan tidak terlalu cepat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begini 3,5 menit per 100-nya. Jadi 35 menit sudah selesai. Jadi dengan doa macam-macam 45 menit selesai. Seminggu sekali. Yang perlu dicatat, umur kita kerja banting tulang untuk ini, umur kita untuk pekerjaan itu sampai siang malam kerja kurang lebih 60 tahun. Sedangkan di akhirat bukan 60 tahun, 60.000 tahun, bahkan lebih dari itu. Coba, Anda ini termasuk memilih selamat dunia, enak makan di dunia 60 tahun, kemudian sengsara puluhan ribu tahun, gimana? Tinggal Anda masuk orang cerdas atau masuk apa sebaliknya. Udah bukan COVID, saya memang alergi. Jadi zikrul wadifah sehari semalam sekali doang. Yang ketiga hailalah ba'da asar tiap hari Jumat. Sebenarnya tidak berat, cuma itu tadi, kalau untuk akhir
Jadi kalau kerjanya ini tidak berat, berkumpulnya aja yang agak berat sedikit. Tapi kalau sudah dikerjakan ya enak aja. Kemudian selanjutnya keutamaan atau dan jaminan bagi muhibbin. Jadi belum pengamal, yang dibicarakan yang seneng aja dulu, tidak harus ngamalin. Apa keutamaannya? Dan masalah keutamaan ini luasnya rahmat Allah. Jadi jangan berpikir pribadi-pribadi ini urusan Allah, bukan urusan saya. Ini bukan punya saya. Saya hanya ibaratkan perusahaan, saya hanya sales saja, marketing aja saya. Sehingga saya menjelaskan produk. Ya, produk rahmat Allah yang sangat luas dan perlu kita perhatikan dan kalau perlu kita ambil. Jaminan pertama, Allah menjamin husnul khatimah. Ini mutlak dibutuhkan oleh siapa saja yang mengaku muslim. Yang kedua, sakaratul mautnya mudah. Karena ada orang mati tapi sakaratul mautnya minta ampun, tidak tega ngeliat. Kemudian mendapatkan kemudahan dan kebahagiaan di alam kubur. Yang keempat, jaminan keamanan dari semua siksa dan kesulitan sejak mati sampai di alam kubur, di mahsyar sampai di surga. Dijamin keamanannya, aman dari siksa. Yang kelima, diampuni semua dosanya yang terdahulu dan kemudian jika istiqomah sampai akhir hayat dalam mahabbah kepada Allah dan Rasulnya serta Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Yang keenam, mendapatkan rahmat Allah karena semata-mata karunia Allah, bukan karena kebaikan pribadinya. Jadi bagi senang aja dengan kekasih Allah, Allah kasih. Jadi ini karunia Allah, bukan karena kebaikan kita. Yang ketujuh, Allah tidak akan menghisab atau memperhitungkan amalnya, tidak mengurangi, dan nanti tidak akan ditanya tentang amalnya, baik sedikit maupun banyak di hari kiamat. Kenapa? Ya, nanti berangkatnya bersama Rasulullah SAW. Ya, ibaratnya kalau kita ikut rombongan pejabat tinggi, maka ya paspor di imigrasi, ketika lewat imigrasi paspor sudah dipegang panitia. Jadi walaupun imigrasinya ada, dilewatin begitu aja karena sudah dicek semua. Tapi kalau berangkat sendiri, ya harus antri, di-scan mata masing-masing, kan gitu kan. Salah dikit bisa masuk kerangkeng. Ya itu kalau berangkat sendiri. Tapi kalau bersama ada rombongannya siapa? Rombongan presiden. Sudah tabe. Jangankan rakyat Indonesia, Cina aja bisa masuk sembarangan, kok ke Indonesia? Itu kok ke situ? Jadi kalau ada yang nanggung kayak gitu itu. Jadi orang Toriko ini jadi apa? Bagian dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, karomahnya Syekh Tijani seperti ini. Yang kedelapan, Allah memberi payung kepada mereka ketika di hari akhirat, di mahsyar nanti dipayungi, dan payungnya kita semua berada di bawah aras. Ketika pada saat itu tidak ada payung, tidak ada tenda, dan matahari dekat dengan kepala, tidak ada tenda, tapi orang-orang yang selamat diletakkan dalam satu tempat dan dipayungi oleh aras. Aras itu singgasana kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala.
tetap di mahsyar tapi dapat payung. Sama dengan orang upacara. Yang namanya upacara kan di lapangan. Coba upacara 17-an di istana, semuanya di lapangan di halaman istana. Tapi rombongan presiden dan menteri di mana? Ada tendanya apa tidak? Bukan hanya ada tendanya, ada kuenya, ada tehnya. Betul apa tidak? Betul. Kalau ikut rombongan itu ya dapat. Ya walaupun pangkatnya tinggi, tapi ya ikut yang lain ya berpanas-panas dia. Jadi semua namanya mahsyar, semua makhluk ada di mahsyar. Cuma ada klasifikasi. Yang kelas VIP bersama Nabi ya ada tendanya. Yang tidak bareng Nabi ya tetap semua umatnya bareng Nabi, tapi ya tempatnya beda-beda. Ya ikut upacara lah. Berpanas-panas ria. Yang ke-9, ketika di Sirat, ya, di atas jembatan yang terbentang di atas neraka Jahanam itu diberi kekuatan oleh Allah sehingga berjalannya melebihi malaikat. Sasar sudah sampai bagaikan kilat. Jadi sampai di surga dalam sekejap. Jadi malaikat ngawal. Kalau perjalanan kayak itu dikawal malaikat, tidak ada yang nyegat. Tapi kalau berangkat sendiri, ya sama dengan perjalanan di imigrasi, ada yang ngawal, orang khusus. Sudah, tidak usah tingkat pejabat. Saya aja kalau berangkat umroh dan sebagainya, ya ada trik-trik di bandara agar supaya tidak perlu antri-antri. Saya tinggal panggil petugas orang imigrasi, Mas minta tolong malas antri-antrian ini paspor sekian jamaah saya di kantong ini sudah dijeplok semua, selesai Pak, sudah lengkap, monggo tinggal lewat belakang dia, olah dia petugas. Itu kalau bersama orang yang tahu jalan. Kalau tidak berangkat sendiri, tunggu di scan matanya dan lain sebagainya. Kemudian nanti diberi minuman khusus di telaga Rasulullah SAW. Orang yang minum di telaga Rasulullah tidak pernah merasakan haus lagi selamanya. Yang ke-11, masuk surga tanpa hisab, ya, tanpa dihitung amalnya, tanpa disiksa bersama Rasulullah SAW. Senang aja ya. Belum ngamalin. Kira-kira yang ngamalin gimana? Ini baru senang ya, sudah keutamaannya begini. Yang ke-12, Allah meletakkan, memberi tempat tinggal di Illiyin, di surga kelas VIP, surga Firdaus dan Aden. Ya, orang mana? Jakarta. Di mana? Ya mohon maaf ya, di daerah yang di situ sudah kebayang tempatnya begini dan sebagainya. Tapi Mas di mana? Jakarta. Ya, seperti dulu saya masih bimbing haji, rumah saya di Menteng, cuma mentengnya menteng kecil bukan menteng gede kan gitu. Ya, alhamdulillah ya, tidak terlalu parah kan itu. Kemudian ditanya, ada orang Pondok Indah jamaah saya. Oh, Ustaz di mana tinggalnya? Oh, Ustaz di Menteng. Oh, di Menteng. Begitu dengar Menteng sudah, padahal mentengnya menteng kecil bukan menteng gede. Lagi mana kalau menteng gede? Saya tanya, Ibu Pondok Indah, waduh, lain lagi. Saya dulu nyari rumah untuk kontrak. Temen dubes Senegal. Ya, dubes Senegal ini pengamal Thariqah Tijani. Kemudian kebetulan gurunya itu sahabat saya dan guru saya, dan ke Indonesia 2 kali dan nginep di tempat saya. Jadi begitu dia mau diutus jadi dubes ke Indonesia, dapat pesan cari Yunus, akhirnya nyari saya. Kemudian setelah itu minta tolong saya nyari rumah. Saya tunjukin keliling di Pondok Indah nyari rumah. Kemudian rata-rata di sana di Pondok Indah itu satu rumah
kontrakan itu minimal 2 tahun, tapi bayarannya hitungan per bulan. Rata-rata $5.000. Itu sebulan. Itu kalau di Pondok Indah. Jadi berapa $5.000? Kalau sekarang berapa? 1.500 ya? Nah, 12.000. Tinggal dikalikan aja sebulan. Itulah tempat yang prestisius di surga. Ikhwan Tijani, orang yang senang dengan Syekh Tijani dan Thariqahnya dapat tempat VIP di surga Firdaus dan Adn. Yang ketiga, Rasulullah mencintai orang yang cinta kepada Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu, dan tidak akan mati yang bersangkutan kecuali telah menyandang predikat wali. Jadi senang aja. Kalau gitu ya sudah, tidak usah ngerjain. Yang penting senang aja dengan Syekh Tijani. Ya tidak apa-apa, tapi ada tidak naik pangkat, hanya segitu. Kalau ngerjain lain lagi ceritanya. Kemudian ya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu cinta kepada orang yang cinta kepadanya. Ini 14 keutamaan bagi orang yang senang aja belum ngamalin. Bagaimana kalau mengamalkan? Ya, orang yang mengamalkan Thariqah Tijani, jaminan pertama dirinya, ya, kedua orang tuanya. Dengan catatan kedua orang tuanya tersebut mendukung, senang. Ya, istri-istrinya. Maksudnya Ikhwan Tijani banyak, makanya saya tulis istri-istrinya. Tapi kalau punya istri 4, ya 4 semuanya masuk gitu. Jadi dapat syafaat dari suami. Karena memang beda. Jadi kalau laki-laki, ya perempuan tidak bisa sebesar laki-laki memberikan syafaat kepada perempuan, tidak bisa memberi syafaat kepada suaminya sebagaimana suami bisa beri syafaat kepada istrinya. Artinya lebih kecil nilainya. Karena coba perempuan punya usaha, maka hasilnya murni punya perempuan itu. Tapi ketika suami punya usaha, itu juga punya istrinya. Itu bedanya. Ya, makanya istrinya saya tulis begitu. Ya kalau punya istri banyak dapat semuanya. Kemudian anak-anaknya semua dijamin masuk surga tanpa hisab. Dan dapat ampunan dari Allah, dengan catatan mereka itu muslim. Jadi kalau lain agama tidak bisa. Yang kedua, cinta kepada Syekh dan Rasulullah SAW, walaupun tidak ngamali mereka. Yang kedua, Rasulullah SAW menjadi sandaran utama mereka. Sebagaimana Rasulullah berkata kepada Syekh Tijani radhiyallahu anhu, fuqara'u ka fuqara'i wa talamidu ka talamidi wa ashabu ka ashabi kama asrafu hadil idhafah. Jadi Ikhwan Tijani, pengamal Thariqah Tijani, dan murid-muridnya Syekh Tijani dan sahabatnya diakui langsung sebagai muridnya Rasulullah SAW. Yang ketiga, ketika nazak dalam sakaratul mautnya, bukan hanya dimudahkan Nabi yang jemput ruhnya. Jadi kenapa tidak merasakan sakit? Tidak merasakan sakit, bukan tidak sakit. Karena waktu ini, waktu 2013 saya diundang ke Kuala Lumpur dan ke Pahang untuk ini didebat sama Wahabi di sana. Katanya ini menyalahi syariat Islam, sesat. Salah satu kenapa bisa menjamini dan sebagainya. Ya, ini kalau panjang waktunya ada dasar Quran dan Sunnahnya ada semua. Jadi bukan abal-abal. Jadi ketika sakaratul maut, Rasulullah hadir menjemput, dan yang bersangkutan melihat bukan mimpi lagi, melihat langsung. Tidak usah ada kedatangan Nabi.
kedatangan pejabat tinggi saja senang atau tidak? Kalau mendadak misalnya siapapun atau pejabat tinggi datang ke rumah kita mendadak, senang kan? Kira-kira sadar atau tidak dengan perbuatan kita, dengan rasa senang euforia? Bisa saja kita langsung ginkrak-ginkrak, menjabat tangannya sampai berlebihan, dan itu bagian dari euforia. Lalu bagaimana yang datang kekasih Allah Rasulullah SAW? Datang dengan kewibawaannya, datang dengan pancaran ketampanannya yang memang tidak ada yang menandinginya. Maka pada saat itu ruhnya tidak usah dicabut, loncat sendiri karena euforia menyambut kehadiran Rasulullah. Sehingga diantaranya tidak merasakan sakit, bukan tidak sakit. Orang dicabut nyawa sakit, tapi orang dicabut nyawa ada yang sakit, ada yang tidak merasakan sakit. Beda. Sama dengan kena beling, sakit atau tidak? Tapi ada orang kena beling tidak merasa sakit. Contohnya dulu Michael Jackson datang ke Senayan mengadakan konser. Oh, yang ngefans jingkrak kan itu. Apalagi sampai ditarik sama Michael Jackson ke paku, jingkrak rasa senang tanpa disadari ada paku begini nyunglat, ya, akhirnya dia nginjak paku tanpa sengaja. Ketika begitu tidak terasa nginjak paku. Kenapa? Masih euforia. Jadi bukan tidak sakit, tidak terasa sakitnya. Begitu sudah selesai acaranya, tahu berdarah, ya lain lagi cerita. Demikian juga orang yang matinya, orang yang mengamalkan wirid thariqah Tijaniyah, dijemput ruhnya oleh Nabi. Dalam kondisi itulah dia euforia sehingga lupa dengan derita sakaratul mautnya. Yang keempat, Nabi SAW mendampinginya ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Nah, ini. Jadi disinilah syafaat. Orang yang mati tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Karena memang juga ya kalau diterjemahkan surat ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u, tidak ada yang bisa memberikan syafaat indahu di sisi Allah. Tidak ada yang bisa membela di sisi Allah. Tapi ada istisnanya illa bi'idnihi, kecuali orang yang dapat izin membela dari Allah. Orang yang sudah masuk ke pengadilan di meja hijau, hatta bapaknya walaupun jenderal tak bisa membela masuk ke situ. Ada yang bisa bela, siapa? Pengacara. Karena pengacara punya izin membela. Ketika yang bersangkutan minta bela dan ada surat resminya, maka pengacara bisa masuk dan bisa membela. Demikian juga ya, Nabi SAW adalah orang yang dapat izin dari Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya, dan kepada orang yang secara khusus mengamalkan wirid ini, Rasulullah yang akan menjadi pembelanya kelak ketika ditanya oleh Munkar dan Nakir. Yang kelima, jadi saudara Al-Mahdi Al-Muntadhar. Nanti di akhir zaman, ya, ikhwan Tijaniyah yang sampai di akhir zaman, ketika Al-Mahdi Al-Muntadhar keluar, maka dia menjadi tentara Al-Mahdi Al-Muntadhar. Kemudian ini juga ya, martabat dan pangkat ikhwan thariqah Tijaniyah ini sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ini secara khusus punya keterkaitan dengan kedekatannya dengan Rasulullah SAW. Walaupun orang awam, tapi di sisi Allah diberi martabat melebihi para wali kutub. Kemudian pada saat berzikir bersama mereka berjamaah 70.000 malaikat, dan pahalanya diberikan kepada yang bersangkutan. Yang kedelapan, dalam wirid lazim terdapat Ismul A'zam. Ya, Ismul A'zam ini wirid yang sangat agung. Jika dibaca itu maka pahalanya sangat besar. Dan ikhwan Tijaniyah walaupun tidak tahu dengan Ismul A'zam, dapat pahala dari Ismul A'zam tersebut.
ya, mendapat pahala istighfar. Yang ke-10, tidak mencicipi pedih sakitnya perhara sakaratul maut. Yang ke-11, di akhirat mendapatkan tempat khusus, ya, di bawah naungan arasy. Yang 12, tidak mengalami atau tidak merasakan dahsyatnya huru-hara mahsyar. Yang ke-13, ditempatkan di tempat yang tertinggi di surga, menjadi tetangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya, ini jadi tetangga Rasulullah. Ya, pengalaman saya ketika cari kontrakan rumah itu, saya juga di daerah Menteng, di dekatnya mantan Presiden Soeharto nyari rumah di situ. Jadi kontrakannya murah-murah. Ya, ada rumah, ada kolamnya, kontrakannya ternyata sebulan hanya 10.000 US dollar sebulan. Kenapa? Tetangga presiden. Ini di sorga, ya jadi menjadi tetangga presiden. Rasulullah itu presiden seluruh umat manusia dari sejak awal Nabi Adam sampai hari kiamat. Ini nanti kalau mengamalin jadi tetangga Rasulullah di sana. Jadi otomatis lingkungan perumahannya di sana ya itu. Karena juga nanti di akhirat orang itu kebahagiaan terbesar melihat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tidak pernah lepas sehingga dia tidak menikmati yang lain kecuali memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ya dalam sehari sekian dan seterusnya sesuai dengan martabatnya. Ada yang selama di surga hanya sekali dan lain sebagainya. Iwan Tijani menjadi tetangga Nabi, otomatis ya termasuk mereka yang sering melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang tidak bisa disandingkan dengan semua kenikmatan yang ada di surga. Allahumma ij'alna minhum, amin ya rabbal alamin. Dari inilah keutamaan Thariqah At-Tijani. Kemudian kalau bagi mereka yang mau masuk, ya ada bermacam-macam syarat dan lain sebagainya. Ya sekarang kita saya kira cukup sampai di sini pengenalan tentang Thariqah Tijani. Yang selanjutnya saya memberi ruang waktu untuk bertanya kepada para hadirin. Semoga yang dijelaskan tadi minimal membuka wawasan, dan yang kedua menambah ilmu pengetahuan. Kemudian jika ada yang bingung dan sebagainya, monggo pertanyaan saya persilakan untuk disampaikan. Ya, monggo. Ada mic ini kan. Jadi nanti aja maksudnya. Ini